Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Baiklah, kali ini materi terakhir sebelum ujian PAS ya, yaitu bab 5 tentang teks eksplanasi. Pertama, kita akan membahas tentang identifikasi teks eksplanasi. Jadi, kita harus mengetahui apa sih pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi itu. Yang pertama, pengertiannya. Teks eksplanasi adalah teks yang menunjukkan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Teks ini membahas tentang sejarah, terus bisa juga proses terjadinya fenomena alam, sosial, budaya, atau tentang proses yang berkenaan dengan tubuh manusia. Misalnya tentang proses pencernaan dan lain-lain. Jadi intinya eksplanasi itu tentang sebuah proses yang terjadi secara alami. Berbeda dengan teks prosedur yang merupakan suatu proses buatan manusia. Yang kedua adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Tersusun dari beberapa paragraf. Setiap paragraf mengandung sebuah topik. Topik berarti inti dari sebuah karangan ya. Adapun kalimat-kalimat yang mengisi setiap paragrafnya berupa fakta. Fakta dirangkaikan dengan pola kronologis atau secara kausalitas. Kronologis berarti berdasarkan urutan waktu, sedangkan kausalitas berarti berdasarkan sebab dan akibat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menyimpulkan isi teks eksplanasi. Bagaimana caranya? Untuk meringkas teks eksplanasi, kita perlu mengawalinya dengan memahami gagasan pokok atau ide pokok dari paragraf-paragrafnya. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok, jadi kalian harus mengetahuinya terlebih dahulu, untuk kemudian gagasan-gagasan itu digabung menjadi sebuah ringkasan. Pertama langkahnya kalian tentukan gagasan umum dulu, kemudian gagasan umum itu dipadukan menjadi sebuah teks eksplanasi yang ringkas dengan bahasa sendiri. Kemudian menelaah teks eksplanasi. Jadi kita akan menganalisis atau memahami, mengkaji teks eksplanasi. Pertama kita harus tahu dari segi isinya dulu ya. Teks eksplanasi itu menjelaskan suatu proses berupa rangkaian suatu fenomena atau kejadian, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, atau budaya. Teks eksplanasi merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Contoh yang A, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, berarti nanti kita menguraikannya atau menjelaskannya berdasarkan sebab dan akibat atau kausalitas. Misalnya tentang banjir, berarti sebab akibat dari banjir itu apa? Nah, itu menjawab pertanyaan dari mengapa. Kemudian kalau teks eksplanasinya sebagai jawaban dari pertanyaan bagaimana, berarti nanti kita akan menguraikannya bersifat kronologis atau sesuai urutan waktu. Misalnya, bagaimana proses terjadinya gerhana bulan? Nah, kita akan menjelaskannya secara kronologis. Setelah kita mengetahui isinya, maka kita harus mengetahui strukturnya. Setiap teks pasti memiliki struktur, memiliki susunannya. Kalau teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Ini letaknya ada di paragraf paling awal. Isinya apa? Pernyataan umum, isinya adalah identifikasi fenomena. Jadi kita menjelaskan atau mengenalkan sebuah fenomena. Bagian yang kedua yaitu deretan penjelas. Kita akan memberikan penjelasan-penjelasan tentang proses kejadian, tentang bagaimana fenomena itu terjadi secara kronologis atau kausalitas. Bagian ketiga yaitu interpretasi atau berisi ulasan dan kesimpulan dari teks keseluruhan yang kita tulis. Kemudian menelaah teks eksplanasi yang terakhir adalah dari segi kebahasaan. Ada 4 unsur kebahasaan yang khas yang ada pada teks eksplanasi. Yang pertama menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi yang menyatakan sebab dan akibat, ditandai dengan kata-kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga.
Jadi kalau ada kata-kata tersebut berarti merupakan konjungsi kausalitas. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis, yaitu menunjukkan hubungan waktu. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata benda jenis fenomena. Jadi kata benda yang berhubungan dengan fenomena seperti gerhana, banjir, erupsi, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata teknis atau istilah. Jadi dalam teks eksplanasi, karena dia bersifat fakta, bersifat ilmiah, akan sering dijumpai kata-kata istilah. Misalnya tentang ekosistem, fotosintesis, ekologi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh teks eksplanasi yang berjudul Gerhana Bulan. Mari kita simak baik-baik. Di sini ada strukturnya, ada 3 bagian. Kebetulan ada 3 paragraf. Jadi masing-masing bagian ada pada satu paragraf. Pernyataan umum berisi tentang apa? Yaitu berisi tentang identifikasi fenomena. Kalau di sini yang dijelaskan adalah gerhana bulan. Jadi bagaimana gerhana bulan itu terjadi? Dijelaskan pada pernyataan umum. Selanjutnya, deretan penjelas berisi tentang proses kejadian secara kronologis atau urutan waktunya dan sebab akibat fenomena itu terjadi. Kemudian paragraf ketiga yaitu interpretasi yang berisi ulasan atau kesimpulan dari keseluruhan teks. Itu adalah struktur dari teks eksplanasi. Kemudian dari segi kebahasaannya kita bisa melihat di sini ada beberapa konjungsi, ada beberapa kata istilah. Konjungsi kronologis berarti yang tentang urutan waktu. Contohnya di sini adalah ketika. Kata ketika ini menunjukkan tentang waktu. Kemudian kalau tentang sebab akibat, di sini ada konjungsi karena, ada konjungsi sehingga, ada konjungsi itulah sebabnya. Nah, itu termasuk konjungsi sebab akibat atau kausalitas. Di sini juga ada kata benda fenomena. Fenomenanya di sini adalah gerhana bulan, kemudian ada bayangan, ada sinar matahari. Kalau kata istilah di sini ada istilah atmosfer, ada istilah spektrum, ada juga istilah bayangan. Nah, banyak sekali bisa kita temukan di sini. Yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Ada 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan topik atau tema. Ini pasti ya. Misalnya kita mau mengambil tema tentang bencana alam. Kemudian menetapkan tujuan. Tujuannya untuk apa kita membuat teks itu? Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Karena teks eksplanasi bersifat fakta, bersifat ilmiah, maka kita harus mempunyai banyak sumber, banyak data untuk diolah menjadi sebuah teks eksplanasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah menyusun kerangka karangan sesuai topik yang dipilih. Setelah itu, baru kita kembangkan kerangka karangannya menjadi teks eksplanasi dengan struktur teks yang benar dan urut. Baiklah, anak-anak, tugas untuk kalian, ini juga untuk menambah nilai harian kalian. Yang pertama, buat teks eksplanasi tentang COVID-19. Nah, di sini pasti banyak sekali bacaan tentang COVID. Kalian bisa mencari di koran, di majalah, atau di internet. Kemudian kalian susun menjadi sebuah teks eksplanasi. Cukup 3 paragraf saja yang terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kemudian setelah kalian buat, kalian analisis dari segi strukturnya, kalian jelaskan apa saja strukturnya, kemudian kalian cari contoh aspek kebahasaannya di dalam teks tersebut. Untuk tugasnya yang di pondok, kalian bisa mengumpulkan ke ketua kelas masing-masing, lalu dikumpulkan ke kantor guru. Kalau yang di kampung, kalian bisa mengumpulkan tugasnya lewat nomor WA ya. Terakhir pengumpulan sebelum PAS. Untuk beberapa kelas ada yang saya beri tugas kelompok,
Jangan lupa tugas kelompoknya dikumpulkan juga sebelum PAS. Untuk kisi-kisi ujian PAS, kalian pelajari mulai bab awal, bab 1 tentang berita, bab kedua tentang iklan, slogan dan poster, bab ketiga tentang eksposisi, bab keempat tentang puisi, dan bab kelima yang terakhir ini tentang teks eksplanasi. Semoga ujian kalian lancar, jangan lupa berdoa, tetap jaga kesehatan. Semoga materi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.